Ya nggak jadi lah, udah naik apa gitu tadi pula. Dia gak jual, dia nawarin kita. Dia jual. Bukan. Kalau jadi itu ini nanti jualan, aku hanya bantu pasarkan di daerah Sidempuan tapi sistem PO gitu loh. Iya, tadinya sepatu abang itu yang mau ku jual. Udah tau lah penonton jadinya. Gak apa-apa. Pak Faruk, gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Tadi maunya gini loh skenario-nya. Abang itu jangan bilang-bilang tadi maunya. Bukan lagian begini, itu lagian bukan dia yang dihubungi, kau kan toh. Nah, jadi nanti dari dia bahan pengirimannya. Nah, uangnya nanti kan ibaratnya berapa kau dapat untung berapa kan begitunya toh. Nggak apa-apa itu. Apa beda dengan Bang Zuma? Nggak ada orang pesan skincare Bang Zuma dengan kaos Bang Zuma langsung kepada sang Bang Zuma. Ibaratnya kalian ini kayak distributor gitu loh. Nah, nanti itu kirim gambar berapa pasarannya itu. Ibaratnya dari sudah semuanya di situ. Saya hanya posting di sini aja. Kalau ada yang mau, ya pengiriman dari sana gitu loh, sudah ongkos kirim, begitu loh. Paham ya, Tok ya? Tapi mahal ya, 300-an tuh. Berat lah. Enggak sama, Tok. Sama. Itu anak saya tuh yang lajang kemarin beli sepatu Nike itu sudah murah itu, harga 5,5 tuh. Di sini 5,5 loh. Aku mau cari barang dagangan itu kalau bisa harga-harga 80.000. Ya susah lah toh kalau sepatu kayak gitu. Sekolah 80 sepatu sekolah. Bukan Sepatu kayak gitu nggak ada. Bukan sepatu itu. Bukan sepatu, barang lah, barang. Kalau bisa ya kan bisa lah 100.000. Ada itu toh, ada itu yang harga 20.000 juga ada, 40.000 bahkan kalau kita tahu 5.000 mau. Janganlah kalau barang dagangan harga 5.000, untungku berapa lagi tuh? Bukan toh. Yang di pinggir itu malam-malam jam 12, Mang, ayo murid, Mang. Ayo Bang, 10.000. Lumayan Iki uang kembali, Bang. Nah, Enggak gini, kalau barang dagangan harga 70-80.000 kan bisa aku ambil untung 15.000 gitu loh. Jadi ketika teman-teman mau beli pun nggak berat kali harganya kan. Berapa barang dagangan Bang Faruk? 80.000 bisa dia beli. Lancar. kayak si Ferry ya, kayak si Ferry kemarin ya. Kayak gitu kan lancar kan. Nah, kau buatlah kayak gitu toh. Beli kau cari kau tuh harga kaos yang harga murah, yang kualitasnya masih bagus, yang harganya 70-80.000. Ada itu, ya kan nanti? Nantilah ku cari. Kaos kalau enggak. Kenapa kok nggak jual kaos foto kau sendiri? Foto Udah ada murah? Udah ada Bang Dewa. Hah? Bang Dewa, udah ada Bang Dewa, biar dia lah. Bang Dewa itu mahal kaosnya tuh karena sablon. Itu aja dia mahal. Kalau kaosnya harga-harga 100 itu, 150 standar itu. Beli per biji, Nor. Kalau belinya banyak lebih murah lagi. Iya. Sentral itu beli per dusin dia. Aku dengar curhatan kok kayak begini mau menangis aku itu karena banyak pun kau jual lagi. Gak kaya pun kau itu. Seandainya pun aku di sana itu, aduh itu udah aku bombar itu semua penjual di sana. Asam lambung pun naik kan. Oke, ada sel, selamat bergabung ada sel. Aku dulu sholat dulu. Ada sel. Ada sel. Ini sih Tiba-tiba mati. Mawar, naik aja Mawar. Kita diskusi di atas. Kita buktikan ya apakah Islam itu berbohong, yang mana Islam itu berbohong dalam 3 hal. Nanti kita kaji, Oten itu bisa berbohong dalam segala hal. Ya kan? Ya, halo. Halo. Dunia, selamat bergabung Dunia. Dunia. Besriati, kakak Besriati menjauh. Ya, assalamualaikum itu. Waalaikumsalam itu.
Oh, pas itu live, aku panggil dia atau kapan atau gimana caranya toh? Enggak, dia syahadat di sini dulu lah, di sini dulu dia syahadatnya. Oh, oh gitu. Berarti kalau Baru gitu, setelah itu, dia menyampaikan, menyampaikan, menginformasikan syahadat dia itu di masjid, menginformasikan. oh iya, Kalau iya itu teman-teman ya. masjid itu mau mendengarkan syahadat dia, udah dia syahadat. Tapi syahadat dia itu udah sah ketika dia syahadat di Komal. Gitu. Oh gitu toh ya. Jangan dia malah-malahan lah. Dari kemarin itu harusnya udah syahadat dia kan. Udah seminggu yang lalu itu ya. Sampai sekarang nggak syahadat dia. Ya alhamdulillah belum meninggal dia. Kalau meninggal kalian dia siapa yang tahu menjawab itu. Itulah aku merasa bersalah, merasa berdosa. Aku tahu nggak secepatnya aku urus. Iya nggak boleh. Mereka sudah mendatangi aku ke rumahku. Kalau bisa sekarang juga itu datangi dia ke rumahnya. Sekarang. Iya lah, jangan lama-lama itu, nggak boleh juga lama-lama. Itu live sampai jam berapa? Sampai kapan pun ku tunggu. Kalau memang itu mau syahadat di hari ini juga, gitu loh. Oh, kalau gitu 1 jam lagi, paling lama 1 jam. Aku biar ke rumahnya dulu aku. Mudah-mudahan di rumah dia nanti. Aku kabari toh nanti toh. Nanti aku naik lagi kalau sudah ketemu orangnya, udah siap. Nanti naik lagi aku ya toh. Iya, jadi kalau bisa segera mungkin itu, ya. Karena kita nggak tahu umur kan. Dia itu SMP sudah balik itu. Anak SMP itu sudah balik. Kasihan dia kalau dia kenapa-kenapa. Padahal dia sudah utarakan sama itu niat dia untuk syahadat. Kurasa dari 2 minggu lagi gitu, udah ada komunikasi kita kan. Iya itu. Sampai sekarang dia belum syahadat. Aku kalau tetanggaku itu aku gendong itu. Gak ada cerita kok belum dia syahadat hari ini juga mau syahadat dia hari itu juga aku talkin syahadat dia. Gak ada cerita karena pas kita mau jawabnya gitu. Iya itu. Kemarin memang itu adik dia sekitar 8 bulan yang lalu udah kami syahadatkan di sini. Jadi sempat waktu itu kan itu berpikir aku gini, aku perempuan. Memang aku perempuan kan banyaknya masjid di sini, banyaknya ustadz, banyak yang kenal gitu karena dia merasa berkecil hati mungkin iya atau mungkin merasa lebih dekat sama aku karena di perantauan ini kan kita sama-sama kebetulan kan mamanya Bursilaban mualaf. Jadi kita pun memang Batak dari sononya, tapi mungkin dia merasa lebih dekat sama kita. Jadi apa curahan hatinya kayak aku ditarakan. Makanya datang kemari dia sama lakinya sama bapak tiri si anak ini sudah menyampaikan. Jadi semalam ketemu ditanya lagi macam mana dia. Oh ya juga ya, aku kelalaianku nanti aku seriusin lah, aku pikir gitu toh. Ya udah itu nanti aku naik lagi lah. Aku betul itu bilang itu ku segerakan dulu. Ku jumpai sama dia itu ya. Datang dia ke rumahnya, syahadat aja dulu sekarang dulu. Ya kan, nanti syahadat di sini. Ya kan, nanti dikeluarkan sertifikatnya sama Apologi Islam Indonesia. Setelah itu informasikan, tunjukkan rekaman syahadatnya nanti ke masjid. Kalau masjid nanti mau mendengarkan syahadatnya, nggak apa-apa. Ya, sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah dengan adanya Yayasan Apologi Islam. Yayasan Apologi Islam Indonesia ini nanti insya Allah bisa mengkapter dia dari setiap kesulitan dia ketika dia mau memperdalam Islam dan memperteguh keimanannya, gitu loh. Dia nggak akan kita lepaskan. Karena banyak juga gini ya, kalau di lingkungan sekitar ini, maaf teman-teman Islam ya, ada banyak juga saudara Muslim kita yang syahadat cuma dikasih sarung habis itu dilepaskan. Tidak ada yang bimbing. Kalau di sini kan dibimbing dia, nanti kita WA dia, gimana kabarmu fulan, apa yang kau sudah bisa. Oh aku belum bisa apa-apa. Kau mau belajar ngaji, mau kau mau masuk pondok pesantren, kasih pilihan terus itu, gitu loh. Kayak yang satu keluarga kemarin itu datang itu langsung itu kepala kejaksaan kan menyaksikan apa dia dibilang, kau mau masuk pondok pesantren gratis, masuk kok sekarang juga, kau mau ini penting yang mengarah kepada keseriusannya dalam iman dan Islam, dimudahkan gitu loh. Iya itu ya. Itu tujuannya tadi. Ada mau aku tanya lagi toh, itu kan tentang abangnya si Aldi tadi. Jadi kalau si Rizky nama adiknya yang mualaf 8 bulan yang lalu, memang masuk Islam di masjid sini ada satu lembar surat
saya tengok sudah keluar, cuman itu kan bukan sertifikat mualafnya belum. Jadi kalau itu kita diikut syahadatkan lagi supaya dapat suratnya itu juga, gimana kira-kira toh bisanya itu apa enggak? Karena aku tanya semalam itu nggak perlu dia disyahadatkan lagi, cukup diberikan surat di mana dia kemarin syahadat di masjid. Nanti orang BKM dari masjid itu tadi mengeluarkan surat bahwasanya dia bersyahadat di masjid atau di musola itu. Nanti berdasarkan surat itu limit dulu toh. Nanti berdasarkan surat itu kan gitu, nanti diajukan ke Kepling supaya mengurus perpindahan data dia ke kelurahan, bahwasanya dia dari Islam, dari OTN kan sudah jadi Islam, gitu loh. Nanti surat itu dari BKM sudah keluar itu. Ya udah, laporkanlah ke kelurahan, ke Pusdapil ya, apa namanya itu? Dukcapil. Iya, Dukcapil itu. Oh gitu. Barulah nanti resmi dia berubah semua agamanya di ijazahnya atau di kartu keluarganya itu ya. Iya, begitu. Intinya sekarang jemput dia sekarang juga ini. Oke, sekarang aku gerak aku tahu. Bergerak iya, aku. Iya. Oke. Makasih banyak itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah teman-teman ya, banyak kali yang syahadat teman-teman kan? Banyak. Jadi mualaf yang kita urusan itu banyak, ngurusin itu banyak kali bang, ratusan. Makanya saya bilang ini kalau Sumateranya disurvei ini udah 80% kurasa udah Islam semuanya. Itulah apa luar biasanya Komal ini tadi ya, terbuka cakrawala berpikirnya orang. Iya ya, tengoklah domba-domba puluhan ribu nonton tempat Edis, kita tinggal nunggu domba yang keluar dari barisan kan, banyak yang syahadat itu rata-rata, dan nggak bisa dipungkiri ya, bukan di Komal Islam aja mereka mendapatkan hidayah, di Komal Oten mendapatkan hidayah. Kenapa mendapatkan hidayah di Komal Oten? Ketika Oten ini menjelaskan imannya nggak masuk akal. Nggak masuk akal, umatnya geleng-geleng kepala apa? Apa maksudnya ini? Ya kan? Kalau Islam memberikan penjelasan secara rinci. Contoh kalau ditanya aja lah, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Di mana datanya Yesus itu Tuhan? Nah, jadi begini. Jadi dia sudah di dalam Yohanes 13:13, Yohanes 8 nomor 58 ini. Aku sudah ada sebelum Abraham ada, itu. Dan ditanya apa, di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Jawabannya, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu. Kalau bermodalkan aku sudah ada sebelum Abraham ada, dengan menyatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada, dia Tuhan, berarti Adam itu Tuhan. Karena Adam duluan ada sebelum Abraham. Iya kan? Iya benar Kak Purnama. Semakin Edis TV ngoceh, semakin banyak yang mualaf. Banyak yang nggak percaya tuh. Makanya gimana aku bilang teman-teman ya, kita baik di layar maupun di balik layar kita sibuk teman-teman ngurusin para mualaf gitu loh. Nanti kan WA kita, bang aku butuh begini gini, kita datangi, kita berikan nasihat gitu loh. Narasimu menurut saya menolak, iyalah orang kau sakit hati. Itu luar biasanya kan. Kalau Islam enak menjelaskannya gitu loh. Siapa Tuhanmu? Allah. Sejak kapan Tuhanmu mengatakan dirinya adalah Allah? Surat Toha 14 hadis. Bagaimana sih Tuhanmu? Tuhanku itu laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, tiada yang setara dengan dia. Nah, kajilah dengan akalmu. Yang tidak setara dengan manusia, dia ada yang setara dengan dia, tidak beranak dan tidak diperanakan.
Sesuatu yang diperanakkan berarti adalah manusia. Manusia yang diperanakkan memiliki sifat ini, memiliki hinaan ini, memiliki kelemahan ini. Nah, Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti sifat dari sifat kehinaan dan kelemahan dari sosok yang beranak dan tidak diperanakkan tidak dirasakan, tidak dimiliki oleh Tuhan. Berarti Tuhan itu agung. Nah, gitu puncaknya kan. Ya juga. Kalau apa yang kurasakan dia juga merasakan, lantas apa bedanya aku sama Tuhan? Kan gitu pemikiran akal. Kalau oten, woi jangan mikir. Jangan mikir. Tak boleh berpikir. Karena apa? Oten itu bukan untuk kaum yang berpikir. Hanya untuk kaum yang manggut-manggut, geleng-geleng, lihat kiri, lihat kanan, kasih durung-durung, pulang masuk surga, gitu aja. Nggak boleh mikir, ya kan? Apalagi kalau dia mikir, mendengarkan penjelasan panditanya tentang Tritunggal. Wih! Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Kan di sekolah kan orang tuanya nggak tahu dan bedakan mana angka satu, mana angka tiga. Beda katanya angka 1 dengan angka sama kata dia angka 1 dengan angka 3. Coba Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Berapa Tuhanmu? 1. Loh, tapi situ 3. Itu 3 tapi 1. 3 tapi 1. Coba. Kalau belajar matematika di sekolah kan, belajar matematika di sekolah, dibilang gurunya kan 9 dikurang 8 berapa anak-anak? 3 bu guru, kata. Kenapa 3 kata bu gurunya kan? 9 dikurang 8 sama dengan berapa? 3 bu guru, katanya. Kenapa 3? Harusnya 9 dikurang 8 1. Kenapa kau bilang 3? 3 itu kan hakikatnya 1 Pak Guru. Longor anak kita, longor. 3 itu Pak Guru hakikatnya 1 juga. 9 dikurang 8 berapa? 3. 3 tanggung klaimnya itu. Oke, don't worry, selamat bergabung. Selamat bergabung. Nah, Islam Kristen, don't worry. Saya Kristen sejati. Oke, Kristen sejati itu ada teman-temannya. Kita buktikan nih teman-teman. Kita buktikan. Adik, don't worry. Kita nggak usah sesuai tema saja lah. Saya tanya kamu saja lah. Saya berikan kamu panggung untuk menjelaskan tentang Tuhanmu. Silakan Dinda. Saya tidak gampang ya, don't worry ya. Saya tidak ajak kau debat dan saya tidak ajak kau diskusi, tapi saya memberikan kau panggung dan waktu untuk menjelaskan siapa Tuhanmu. Ingat ya, aku mute, aku tidak bantah kau. Cukup silakan kau jelaskan ya siapa Tuhanmu. Silakan, siapa sosok yang kau sembah, silakan. Baik, ya. Orang Kristen menyembah Tuhan yang Esa dalam keilahian, hadir dalam 3 pribadi. Bisa Anda pahami sampai di sini? Baik, Anda tertawa karena bingung atau karena tidak mengerti? Nggak apa-apa, lanjut aja Memori. Aku nggak bantah. Seperti yang aku bilang di awal, aku tidak bantah loh. Aku tidak mau debat samamu gitu loh. Aku tuh berikan panggung untuk menjelaskan Tuhanmu siapa gitu loh. Silakan. Ya itu maksudnya. Kalau saya nggak menjelaskan ini sedikit, Anda nanti susah memahami siapa Tuhan saya. Nggak usah. Kau nggak usah paksakan aku untuk paham. Dan jangan berharap untuk paham. Ya, karena kamu saya berikan panggung dan waktu ya untuk menjelaskan imanmu saja, silakan gitu loh. Jangan kau harapkan aku paham, nggak boleh. Kau harus pede menjelaskannya gitu loh. Kan Tuhanmu tadi kau bilang di Esa kan gitu, tapi dia gitu. Silakan jelaskan lagi. Baik, Tuhan saya adalah Yesus. Nah,
Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, untuk kita lebih bisa memahami siapa ini Yesus, kita harus membaca satu ayat yang tertulis di dalam Yohanes 1 sama. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, kenapa ini dikatakan Yesus? Nah, firman telah menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, di awal saya sudah dikatakan firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan firman itu adalah Allah? Karena pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan itu ditegaskan pada ayat yang ketiga. Baik, saya kira sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau kira-kira Anda merasa bingung dengan penjelasan saya untuk bertanya. Enggak. Saya nggak bingung. Cuman gini Dinda, maaf Dinda ya. Penjelasan itu masih ambigu. Jadi saya ulangin lagi. Berarti Tuhan itu adalah Allah. Iya. Oh, bukan Yesus ya. Kan saya sudah dijelaskan tadi. Karena Yesus itu kan adalah firman. Terus firman itu adalah Allah. Ya, jadi Tuhanmu siapa ini? Yesus, Allah atau Yesus gitu loh Dinda. Baik, ketika saya mengatakan saya menuhankan Yesus, itu sudah merujuk saya menuhankan Allah. Nah, pada hakikatnya Yesus dan Allah itu adalah satu, Bang. Oh, jadi Tuhanmu siapa? Jadi Yesus atau Allah? Kan saya udah bilang, ketika saya mengatakan saya menuhankan Yesus, itu sudah secara eksplisit saya menyatakan saya menuhankan Allah. Karena Yesus dan Allah adalah satu hakikat. Oh, satu hakikat. Berarti gini ya, analoginya gini Dinda ya. Beli satu dapat dua gitulah ya. Gitu maksudnya. Beli satu gitu, nih. Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Ketika saya mengatakan saya menuhankan Yesus, maka secara otomatis juga saya menuhankan Allah. Kenapa demikian? Iya, dengarkan dulu. Kenapa demikian? Karena Yesus dan Bapa adalah satu keilahian. Hakikatnya satu. Berarti gini ya Dinda ya, saya sedikit lagi nih sebelum saya sholat duhur. Yesus itu ada keilahiannya, betul? Iya. Gitu. Bapak itu ada juga keilahiannya, betul? Iya. Jadi ada berapa keilahian Dinda? Keilahian dalam diri Yesus, ada keilahian dalam diri Bapak. Jadi berapa keilahian di situ? Nah, keilahian itu satu, hakikatnya satu. Baik, saya mengerti. Saya mengerti. Anda takkan bisa begini loh. Sampai kapanpun Anda takkan bisa mengerti. Enak kali ini loh. Tapi aku lagi tunggu aku sholat dulu ya Dinda Donori ya sama si Ibu dulu ya. Boleh.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah si Dontre. Kenapa ini? Anda Kristen atau Muslim? Muslim dong. Kamu Kristen kan? Iya. Bagaimana ada Tadi waktu itu- untuk Boleh. Boleh. Nah, Kita tanya seputar Islam dulu sebentar ya. boleh. Oke. Apakah Anda pernah mendengar istilah poligami di Islam? Pernah. Baik. Apa yang Anda pahami tentang poligami itu? Poligami itu yang dimaksud dengan poligami bagi orang yang mampu. Mampu Iya, dalam hal maksudnya apa? jelaskan. Dalam hal apapun itu. Kan kamu bertanya tentang poligami. Nah, sekarang pertanyaan aku. Enggak, dengarkan dulu Bang, supaya tuntas Bang nanti. Maksudnya jelaskan dulu secara komprehensif apa itu poligami. Apakah poligami itu hanya berbagi secara rata atau apa? Jelaskan Bang biar orang lain mengerti. Iya, dalam hal apapun itu kan tadi bilang kan orang yang syaratnya berpoligami itu dia berdasarkan daripada surah An-Nisa harus orang yang berarti- adil. berarti Adil itu begini, dalam Bang. bentuk apapun, permisalannya harta, kewajiban dan lain-lain. Itu namanya adil. Kamu tahu nggak? Berarti Dengar Kamu dulu, Bang. tahu nggak arti adil? Oh, iya, saya ngerti arti adil. Berarti Nah. poligami itu nggak ada hubungannya dengan istri ya Bang ya? Iya memang istri. Oh, tadi kan kamu nggak ada menjelaskan. Setahu saya nih Bang, Jadi jadi yang dimaksud Dengar dulu. dengan berpoligami itu merujuk kemana? Anda tadi hanya menjelaskan tentang Pertanyaannya tentang bang, abangku. Jadi yang abang maksud dengan berpoligami itu merujuk kemana? Iya, sebenarnya ngerti poligami. Hanya saya ingin mempertajam pemahaman Anda tentang Enggak, aku poligami. tanya Tadi kan sama Anda abang. Abang hanya yang menjelaskan. mempertanyakan poligami. Sabar, tenang. Abang mempertanyakan tentang poligami itu merujuk ke mana? Iya, tapi kan Anda hanya menjelaskan Astaga. adil. Adil Orang dalam apa Islam ini? mana Terus bang kamu yang nggak bilang tahu tentang poligami bang? Merujuk kemana? Orang Islam mana yang tidak tahu kata poligami itu merujuk kepada tentang istri? Orang Islam mana yang tidak justru tahu? itu. Ya kan, Bang, justru itu saya aku nggak pertajam, perlu Bang, mengatakan pemahaman istri, Bang. Oke, Bang. Sekarang giliran aku Oke. bertanya, Bang. Aku sudah bertanya tadi Dengarkan kan, dulu sudah bang. aku Bang, jawab. kita selesaikan aja dulu Bang. Kita selesaikan aja dulu pembahasan tentang poligami. Berarti poligami itu lebih dari satu istri begitu? Iya, aku tanya sama Bang, pengertian poligami apa? Iya, lebih dari satu istri tapi adil dalam segala hal. Begitu ya Pak? Kan nggak nyambung kan? Bang, syarat orang berpoligami ataupun memiliki istri 2, 3 atau 4, Bang, adalah adil, Bang. Adil dalam sebentuk Iya, aspek saya apapun. ngerti. Makanya aku bilang adil dalam segala hal. Baik itu Nah, di terus ranjang, baik itu di permasalahannya apa? harta, Ya, baik terus itu di kasih permasalahannya sayang. apa? Permasalahannya apa? Pertanyaannya apa? Apakah poligami itu menurut ajaran Al-Quran atau tidak? Menurut Al-Quran. Iya, apakah poligami itu ajarannya atau tidak? Iya kan dia bilang menurut Al-Quran, berarti pengajaran kan. Bagi orang yang mampu dan adil, boleh dia berpoligami, boleh. Artinya tidak juga ditetapkan. Bagi aku tidak mampu berpoligami, misalnya salah satunya sahabat aku tidak bisa 2 istri, cukup 1 istri. Poligami Iya. itu adalah apa Bang? Dibilang itu orang yang dibilang kayak apa solusi ya? Nah, poligami itu adalah solusi. Sekarang Bang, Abang kan udah bertanya nih, sekarang giliran aku bertanya Bang. Abang Kan yakin belum- nggak? Enggak, maksudnya gini Bang, kita kan mau belajar juga Bang. Aku juga kan pengen belajar juga mengenai Islam. Masa Islam aja pengen tahu tentang Kristen? Boleh kan saya kan belajar? Abang kan sudah bertanya, bolehkah aku bertanya? Ya boleh Anda. Oke. Tapi temanya poligami Bang. Iya, oke Bang, oke Bang ya. Nah, sekarang Abang meyakinkan nggak Tuhan itu Maha Adil dan Maha Kuasa? Ya pasti dong. Namanya kan kata kan Tuhan itu jabatan. Berarti Berbicara Tuhan itu. iya Bang, sabar Bang. Berarti Tuhan itu adalah tempat kita segala meminta sesuatu, benar? Iya, karena Tuhan itu kan berbicara Tuhan kan berbicara iya. kuasa. Iya Bang, berarti
Tuhan abang Yesus bukan? Iya. Oke, menurut Lukas Bang nomor 22, Lukas 22 Bang nomor 43 Bang. Bolehkah Bang membacanya? Bentar ya, saya carikan Lukas Oke. 20 ya. Lukas 22 nomor 23. Oke, sebentar ya, 22 nomor. Coba bacakan Bang. 23. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Lukas 22 nomor 43 Bang, jangan diubahlah. Oh iya ya, saya baca 22 tadi, 23 tadi. 42 ya. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, melalui ayat ini apa yang salah dengan ayat ini dan apa yang Anda bingungkan dengan ayat ini? Nanti biar saya jelaskan. Di situ siapa yang memberi ini Bang, memberi kekuatan Bang? Malaikat. Kepada siapa? Kepada Yesus. Tadi kita sepakat nggak bahwasanya Tuhan tuh memberikan segala kekuatan tuh kepada ciptaannya? Benar. Boleh saya jelaskan? Berarti di sini yang butuh kekuatan siapa Bang? Iya. Enggak, jawab dulu. Tadi kan kamu bertanya, aku ikuti narasi kamu. Nah, di sini yang membutuh kekuatan berarti siapa Bang? Ya di sini kan konteksnya Yesus sebagai manusia, Yesus dong. Yesus tuh Tuhan nggak? Makanya, oke, udah bisa saya Enggak, sebenarnya Yesus tuh Tuhan nggak? Kita sepakat dulu Tuhan. dong. Nah, yang diberi kekuatan siapa Bang? Yang kekuatan malaikat. Kok jadi jijik ya membacanya? Maksudnya bukan jijik, Bang. Anda kan tidak memberi saya kesempatan menjelaskan siapa Yesus, Gol, Bang. Oke Bang. Begini, Di sini, Bang, ya. Bang. Sabar Abangku, sabar. Kamu ini baik banget sebenarnya. Nggak apa-apa, orangnya. Bang. Baik banget Oke, ya. Bang. Saya jelaskan di dulu. sini Bang, lihat ini Bang ya. Dulu. Enggak, sebentar. Bang. Ngelek ya. Aku ngelek ya. Sabar Bang. Nah, di sini Bang, tengok Bang ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Di sini Bang, Yesus Bang dilahirkan Bang. Malaikat itu menampakkan diri Bang kepada Yesus Bang. Berarti lebih kuasa malaikat atau Yesus Bang? Iya, saya sebenarnya mengerti maksud Anda itu. Tetapi coba kan jelaskan, sebelumnya Bang. saya sebelumnya Anda tidak bertanya kepada saya untuk menjelaskan siapa Yesus gitu loh. Ya silakan Nah, Bang. begini, apapun nanti yang tentang ayat, kalau Anda nggak mengerti mengenali Yesus, siapa sebenarnya Yesus, akan Anda tertawa-tertawa loh Bang, benar loh Bang. Jadi boleh saya jelaskan dulu. Abangku. Silakan Oke. Abangku, menurut daripada 43 Lukas 22 nomor 43 ini, bahwasannya Yesus Iya. itu diberi kekuatan oleh malaikat. Siapakah orang yang paling kuasa di antara Yesus? Silakan Abangku. Baik, kalau kita membahas tentang Yesus, maka kita harus pahami ada dua kodrat di dalam Yesus, ya. Kodrat Yesus, enggak, dengarkan dulu Bang, karena memang ini enggak terpisahkan, ya, dan itu ada dalilnya, ya. Kodrat Yesus silakan, yang, nah, kodrat Yesus sebagai yang ilahi, kodrat Yesus sebagai manusia. Nah, Oke. jadi ketika Yesus merasakan ada rasa takut, maka yang merasakan takut ini bukanlah kodratnya yang sebagai yang ilahi, tetapi kodratnya Yesus sebagai Tuhan nggak Bang? manusia. Pertanyaannya Bang. Yesus Tuhan nggak Bang? Kalau kita melihatnya dari sudut pandang keilahian, Sudut. Nah, pertanyaannya Bang, Yesus itu Tuhan tidak Bang? Iya. Menurut iman Kristen. Menurut iman Kristen, Yesus itu Tuhan. Iya. Berarti maka seorang malaikat Iya. Sebenarnya dengar dulu, Bang. sabar Bang, sabar. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan untuk memberi kekuatan kepada Tuhan gitu. Iya. Nah, Iya benar. Nah, di sini kan konteksnya ini sebenarnya, iya, saya paham. Makanya untuk memahami
untuk memahami ayat ini dan terus dilanjutkan mencondongkannya kepada Yesus, kita harus lihat dulu konteksnya. Jangan Anda melihat Yesus dari sudut pandang keilahiannya saja gitu loh. Bang Dontri, abang tahu nggak maksud apa ayat ini ku kasih tahu ke abang tuh? Abang tahu nggak apa maksud ayat? Mengerti saya. Intinya gini, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa diberi kekuatan itu intinya? Itu sebenarnya Bukan, maksudnya bang. kan? Bang, pertanyaan aku bukan itu, bang. Abang tahu nggak narasi yang ku bawa ini, bang? Pertanyaannya, bang, gini, bang ya. Narasinya sekalian, bang. Di sini, bang, seorang malaikat menampakkan diri dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, poinnya, bang, Yesus Tuhan, bang. Tuhan, seorang Tuhan harus dilahirkan. Sementara ciptaannya ketika menampakkan diri, bang, mengambil rupa manusia dengan mengambil rupa seutuhnya manusia, bang, enggak melalui melahirkan, bang. Ini poin penting, bang. Berarti lebih kuasa, lebih mulia malaikat dibandingkan Tuhan, bang. Baik. Oke ya, sebelum jadi sulit saya jadi memberikan penjelasan karena sebelumnya Anda tidak mengenal siapa. Sekarang menurut pengenalan kamu, siapa sebenarnya Yesus? Menurut pengenalan kamu aja dulu, ya. Menurut pengenalan aku, Yesus itu hanya manusia biasa, utusan Tuhan. Oh, berarti Yesus itu hasil dari perkawinan suami istri begitu ya? Nggak harus dari perkawinan suami istri. Kalau kamu bilang perkawinan suami istri, Hawa istrinya itu berdasarkan pada suami istri nggak? Istri Adam. Ya nggak mungkin hasil perkawinan istri. Nah, artinya jangan kamu berarti jangan kamu batasi, bang. Sebentar, bang. Berarti jangan kamu batasi tentang kekuasaan Tuhan itu. Tuh, kalau dalam pandangan Islam, bang, ketika dia menciptakan Nabi ini, bang, Isa, bang, Allah itu mengambil perumpamaan seperti menciptakan Adam, bang. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Makanya di Keluaran nomor 1, bang, ayat 3, bang, ketika berfirmanlah Tuhan, bang, terang itu baik, maka dikatakan terang, jadilah terang, maka jadilah. Itu di kalimatnya kun fayakun, bang. Jadi terang, maka jadilah. Cukup dia berfirman saja, bang. Nah, di sini, bang, permasalahannya, bang, seorang Tuhan, bang, yang diimani dalam Kristen, bang. Jadi kalau kita sebentar, bang, ini belum selesai, bang. Seorang Tuhan, bang, yang diiman dalam Kristen, bang, diiman dalam Kristen, Tuhan itu harus dilahirkan. Sementara malaikat di sini menampakkan diri mengambil rupa manusia seutuhnya, bang. Pertanyaannya, lebih mulia malaikat atau Tuhan, bang? Terus? Pertanyaannya, lebih mulia malaikat atau Tuhan, bang? Pertanyaannya di sini, bang. Jadi begini dulu, bang, ya kan? Setujukah Anda ketika kita membahas, dengar dulu, bang. Setujukah Anda ketika kita membahas tentang Yesus, maka kita akan membahas dalam dua hal di dalam diri Yesus, yaitu kodrat yang ilahi dengan kodrat sebagai manusia. Astaga, bang. Setujukah Anda itu? Di mana, abangku, kuadrat ilahi, bang? Pada dasarnya, bang, manusia. Oke, bang. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu, bang. Ini yang saya tunggu-tunggu, bang. Jadi untuk kita mendapatkan kodrat Yesus sebagai yang ilahi, kembali kita harus baca, bang, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Oke, silakan. Oke, ya. Aduh, Yohanes 1. Firman telah menjadi daging. Oke, firman itu telah menjadi manusia. Jadi untuk diganti sekarang jadi manusia. Loh, emang sebelumnya daging ya? Abang nggak tahu rupanya sebelumnya apa. Bunda Esti, kasih tahu dulu, Bunda Esti, sebelum jadi manusia dibuat apa, Bunda Esti? Oke, begitu tunjukkan dulu original teksnya ya. Ya. Oke, apakah memang di original teksnya itu dikatakan daging atau maksud? Berarti kita mengambil daripada Kodeks Sinaiticus ya. Oke, kita buka ya Kodeks Sinaiticusnya. Kodeks Sinaiticus. Bentar, abangku ya. Nih, Bible-nya masih nggak percaya deh, teman-teman ya. Oke, saya buka dulu ini pakai wifi. Ini sembari nunggu Bang Paruk ya. Kalau udah Bang Paruk nanti masuk, saya nggak bisa ngomong ya. Ada Bang Paruk yang lebih apa namanya, yang pegang komal, mengisi kekosongan Bang Paruk ya.
Atau Bunda Esti mau berbicara, nanti saya mute. Karena kuasaku tidak ada di sini, Bang. Karena kuasaku tuh dibawa kehendak Bang Paru sama Bunda Esti. Nggak apa-apa kan, tadi Bang Iya. tadi akan lagi. Begitu juga kata Yesus, Bang. Begitu juga kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, karena semua penghakimanku itu benar adil. Karena aku tidak mengikuti ke diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku, kata Yesus, Bang. Jadi memang orang yang tidak dapat berbuat apa-apa itu, tetapi juga dia bisa menghakimi ya. Di mana, Bang, datanya, Bang? Nanti ya, Bang, kita buka datanya. Kan Anda baru saja ucapkan, Bang. Memang Iya, yang Anda Bang. katakan itu ada tertulis di Alkitab. Anda kan bilang Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Anda juga Artinya- mengatakan Yesus menghakimi. Masa yang tidak bisa berbuat apa-apa bisa menghakimi? Ya kan atas perintah. Maka itu, Bang, pahami ayat Alkitab itu secara komprehensif, Bang. Bang, ketika Musa, Bang, membelah lautan, Bang, atas kehendak dia sendiri nggak, Bang? Iya. Enggak, pertanyaan aku, ketika Musa membelah lautan atas kehendak dia sendiri nggak? Ya Tuhan yang merintahkan gitu loh. Berarti apakah Musa jadi Tuhan? Tidak. Nah, ketika Yesus menghidupkan orang meninggal, apapun itu, menghakimi orang dengan apa? Apakah dia berdasarkan diri dia sendiri? Kata dia, Bang, kalau aku berbicara tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Gimana sih kamu? Sebentar kita Makanya buka. saya bilang sama Anda, Bang. 19 Matius Yesus 1 ya. tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Barang Anda bangku. mengatakan juga Yesus menghakimi. Sabar bangku. Kamu nih itulah hasil bapak-bapak gereja nih. Matius 1:14, Bang ya? Matius 1:14. Coba baca, Bang, apa itu, Bang? Matius 1:14. Matius 1:14 tadi ya? Itu berbicara tentang apa, Bang? Kan Anda yang mau kutip data dalilnya. Bukan yang kamu bilang tadi, lihat original teksnya. Gimana sih kamu nih, Bang? Nggak konsisten kamu. Oh, iya. Yohanes 1 ayat 14. Nah, gitu Biar dong. kita dalami ayat Alkitab gitu loh. Konsisten dong sama ini perkataan Abang. Iya, saya kira tadi Abang, tentang Abang. itu. Ntar ya, kalau ada Bang Paru, aku izin ku bilang ya. Ini Matius coy. Astaga, ngelek apa aku, Bang? Sorry. Teman ini lagi laptop. Oh. Sabar, Bang ya. HP ku ngelek, Bang, ngelek. John mana John dia? Nah, Yohanes. Ya, nggak ada Bang Yohanes ini, Bang. 1 Yohanes, 2 Yohanes. Gak ada, Bang. Kayak mana? Oh, ini ada. Bisa buka lagi sinetikus ya, Bang. Nah, kelihatan nggak nih? Sama kayak Paulus, dia nih jadi domba loh. Domba, sebenarnya dia serigala yang buas. Baik, atau ada teman-teman kita Muslim yang bisa membantu untuk menemukan dalilnya itu? Ntar, Bang ya, kita buka dari sini, Bang ya, bab sabda. Karena waktu memang terus berjalan ini ya, karena ya lah saya pun tidak bisa, artinya tidak juga banyak waktu untuk berdiskusi. Nah, ini, Bang, ini nggak daging nih, Bang. Sebelumnya, Bang.
Enggak bang, yang saya minta bang original teksnya bang, biar kita kaji original teksnya gitu. Ya loh. seharusnya abang yang nunjukin, orang ini daging kok. Oh. Minta original teksnya. Seharusnya abang nunjukin itu. Kok abang Kan saya dari tadi minta original teksnya gitu loh. Baru nanti saya cocokkan original teksnya itu sesuai yang Anda tampilkan itu gitu loh. kan tadi abang bilang kan Firman itu telah menjadi manusia. Nah, aku bilang Firman itu telah menjadi daging sebelumnya. Kamu bilang Oke. mana? Ini aku Ya, kasih tunjuk mungkin- nih daging nih. Oke lah, katakanlah dulu itu daging. Nah, Nah, apakah Anda berpikir daging yang dimaksud di sini daging daging hewan kah, daging lembu kah, atau daging manusia? kok tanya Itu aku dulu, daging apa? Nah, iya, katakanlah dulu di situ dikatakan daging. Originalnya itu tertulisnya itu sarks. Sarks itu daging, bukan manusia. Jadi kalau kita berarti kita tidak bisa mengatakan manusia itu adalah daging, begitu ya? Bisa, tapi Teks original teks. Ini Ya, original kalau- teks nih ya, manusia ya. Klik ya. coba. Nah, apa di situ? Apa di sini? Sarks kan? Ini original teks. Oke. Nah, oke lah itu daging. Bisakah kita menerjemahkan kata daging ini sebagai manusia? Oke, Atau segala daging itu hanya sesuatu. bisa diterjemahkan? Dengar dulu bang. Dengar Atau dulu. kata daging ini hanya bisa diterjemahkan kepada hewan? Oke, seluruh makhluk yang bersifat dan mengandung daging, berarti itulah yang dimaksud oleh Yohanes 1:14. Kalau adik-adik Kristen tetap kekeh mengarah kepada Yesus, maka silakan kalian paparkan dasar dari tafsir kalian. Kenapa kalian katakan Nah, Yesus? Tadi kan saya udah bilang, ya kan, Firman itu telah menjadi manusia. Terus langsung kalian protes, oh bukan manusia, di situ daging. Lalu saya tanya, berarti tidak boleh ya kalau kata daging itu diarahkan kepada manusia? Boleh, tapi daging tidak hanya manusia gitu loh. Benar, oke. Satunya manusia gitu loh. Salah manusia. Tapi umumnya bukan hanya manusia. Hewan juga daging. Oke, saya mengerti. Maka itu kita harus ke kritis dia. Jadi daging itu merujuk kepada Yesus gitu. Bukan Makanya kita jika kalian masih kekeh mengatakan daging itu adalah Yesus, silakan paparkan atas dasar apa kalian katakan manusia atau daging di situ adalah Yesus, atas dasar apa? Ya itu tadi bang, dasarnya karena memang daging juga bisa diterjemahkan kepada manusia gitu loh. Iya, tapi kan manusia itu tidak hanya Yesus saja sih pada masa itu. Iya. Nah, lantas atas dasar apa kau katakan Yesus? Jika daging mengarah kepada manusia dan firman menjadi daging, ketika firman menjadi manusia, firman itu manusia itu adalah Tuhan, maka seharusnya Tuhan kalian adalah seluruh manusia. Atau seluruh unsur yang berdaging adalah Tuhan kalian. Maaf don, termasuk B2 pun juga berarti Tuhanmu B2. Karena B2 pun terdiri dari daging gitu loh. Gimana? Baik. Loh, setuju kok Tuhanmu B2? Gimana? Iya. Kalau begitu, ini nanti pembahasannya akan semakin berlebar. Anda kan tadi mengatakan bahwa daging itu bisa diterjemahkan atau bisa diarahkan kepada hewan. Nah, kalau begitu cara berpikirnya, berarti Anda juga sepakat dong bahwa hewan itu berkuasa mengampuni dosa, begitu? Loh, kok lari ke pengampunan dosa, berkuasa pengampun dosa? Karena memang begini bang. Biar kita perjelas dulu poinnya. Yohanes 1 nomor 14 tidak berbicara tentang pengampunan dosa, tapi berbicara ketika firman itu menjadi daging gitu loh, Dinda. Oke, biar kita simpulkan ya. Berarti Anda tidak menerima bahwa yang dimaksud di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 itu bukan mengarah kepada Yesus, begitu?
Nah, bukan saya yang tidak menerima, tapi disiplin ilmu ya dan konsep pemahaman akal yang tidak menerima. Nah, kalau ini saya arahkan kepada Yesus, apakah Anda terima? Nah, saya tanya dulu, atas dasar apa kau arahkan kepada Yesus, sementara daging bukan hanya Yesus gitu loh. Iya, atas gini. Silakan gini, Dinda. Silakan kamu presentasikan pemaparanmu. Kenapa kau mengarahkan kepada Yesus tafsirnya gitu loh? Silakan. Itu tugasmu berapologet. Silakan. Jadi dasarnya saya ini mengarahkan ini kepada Yesus atas dasar daging, ya kan? Karena apa? Yesus juga memang adalah memiliki daging selama di dunia ini gitu loh. Tapi kan yang memiliki daging bukan cuma Yesus kan? Benar, tetapi kan ini Dinda, berarti presentasimu tertolak gitu. Yesus yang memiliki daging. Tidak bisa Anda mengatakan itu tertolak, ya kan? Karena Anda tadi bilang kata daging juga bisa diarahkan kepada manusia. Iya, aku juga daging. Kenapa kau tidak mengarahkan kepada daging? Iya. Coba. Iya. Kenapa? Tidak bisa, Bang. Karena Anda adalah daging yang butuh Iya, karena Anda adalah daging yang butuh pengampunan dosa. Sementara Yesus adalah daging yang tidak perlu pengampunan dosa, Bang. Oke, sekarang saya tanya, jika adakah memang ayatnya? Yesus, Dengar dulu. Iya, dengar dulu, Dinda. Jika memang kau katakan Yesus adalah daging tidak butuh pengampunan dosa, di mana datanya? Dan di mana pula datanya manusia adalah daging yang membutuhkan pengampunan dosa? Silakan paparkan datanya. Gitu diskusi, tenang-tenang aja, santai-santai aja kita, kasih datanya. Yesus adalah daging yang tidak membutuhkan pengampunan dosa. Kasih datanya, Dinda. Nah, karena Yesus konteksnya selama di dunia ini dalam daging, yaitu manusia, Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Datanya, Dinda. Aduh. Silakan, begini loh. Silakan Anda baca. Itu kasih kau data ya. Ternyata Yesus membutuhkan pengampunan dosa. Aku kasih kau data, mau? Oke. Mungkin kau sudah familiar dengan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga seperti di surga. Berilah pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pada saat itu dituliskan, itu siapa yang berkata? Yang berdoa itu siapa? Yesus atau orang lain? Baik, ini konteksnya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus begini loh, Bang. Dengar dulu. Ketika Yesus kau katakan mengajarkan doa itu, pada waktu itu lisannya Yesus menyampaikan enggak doa seperti itu? Iya. Yang berdoa, kan di sini kan Yesus yang berdoa pada saat itu siapa? Di situ judulnya, Bang. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian gitu. Artinya Yesus sedang mengajarkan doa, Bang. Iya, yang berdoa pada saat itu siapa? Ini konteksnya Yesus tidak sedang berdoa, tetapi sedang mengajarkan doa. Iya, ketika Yesus mengajarkan doa pada saat itu, yang berdoa pada saat itu siapa? Iya, manusia, sesama manusia. Oke, kita dalami lagi ayat itu ya, Bang. Manusia siapa, Dinda? Kalau aku bertanya ke kamu diawali dengan kata siapa, kau harus menjawab dengan sebuah nama. Siapa? Ya, memang di situ tidak ada disebut namanya, Bang. Kau baca Matius 6 itu. Matius 6 nomor 9 sampai 13, Dinda. Aduh. Oke, saya baca ya, Matius 6. Ini aku baca ya. Karena itu berdoalah demikian. Siapa yang berkata itu? Kita mulai dari nomor 9. Yesus yang berdoa, Yesus saja minta ampunan kepada Bapaknya atas dosa dia gitu loh. Berarti daging Yesus membutuhkan pengampunan dosa. Jadi kalau kau katakan bahwasanya daging Yesus tidak membutuhkan pengampunan dosa, itu hanya angan-angan kalian saja, gitu loh, hanya pendapat kalian saja. Baca lagi dalam Matius 20. Gini. Oh, berarti gini, Bang ya. Ketika Anda mengajarkan anak Anda tentang doa, berarti itu artinya Anda sudah berdoa di situ gitu ya?
Iyalah. Bagaimana aku bisa mengajarkan anak saya berdoa sementara saya sendiri nggak pandai berdoa? Itu namanya munafik, longor. Analogi kedua, bagaimana kau mengajari seseorang nyetir mobil sementara kau nggak bisa bawa mobil? Ya nggak. Masuk akal, aku harus bisa membawa mobil gitu loh. Baik, Itu oke. Saya gitu. begini, biar saya dalami lagi argumentasi Anda ya. Berarti menurut kesimpulan Anda, manusia juga bisa mengampuni dosanya manusia gitu ya? Tidak, bukan begitu masuknya, bukan mengarahnya ke situ, Dinda. Narasi kita dari tadi bukan mengarah ke Jadi situ. oke, berarti menurut keimanan Anda yang berkuasa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Hanya Allah yang Maha Pengampun. Oh, lalu mana dengan pernyataan Yesus yang kata bahwa dia kuasa dengan mengampuni dosa? Berarti Yesus Tidak bukan ada, Tuhan. tidak ada Oke, data yang silakan mengatakan baca. dia berkuasa. Lihat, begini loh. Dengar dulu. Dengar dulu, Dinda. Dinda, dengar dulu. Ketika di kayu salib, apa dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kepada siapa Yesus meminta pengampunan dosa pada saat Iya, itu? itu konteksnya berbeda ya kan. Kita dalami dulu pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa dan dalilnya ada loh. Di mana dia Oke. mengatakan berkuasa mengampuni dosa? Di mana? Paling data yang kamu kasih, dosamu telah diampuni. Diampuni bukan kuampuni. Silakan Anda baca atau kita baca ya di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Ya, silakan baca. Baik, simak kalimatnya ya Bang. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Jelas ya Bang ya? Dia mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa ya? Iya, siapa yang berkata itu? Ya Yesus. Buka lagi, Dinda, buka lagi, baca. Coba baca dari nomor satunya Matius 9 nomor 6 kan? Iya. Iya, baca dari nomor 1 jadi Dinda biar kau tahu ceritanya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Diampuni, dengar. Iya benar. Kan dengar ya. Semudah itu, dengar dulu Bang. Semudah itu Sudah? Yesus dengar Bang. Semudah itukah Yesus mengatakan dosamu diampuni? Nah, itu di situ luar biasanya. Gini, Dinda. Wajar dia mengatakan dosamu sudah diampuni karena apa? Karena berdasarkan Yohanes 17 nomor 3 adalah utusan. Kalau begitu Bang, kalau begitu tolong sebutkan satu nabi saja yang dahulu yang berani berucap demikian Bang. Satu nabi aja yang berani berucap demikian. Nah, karena Yesus seharusnya adalah utusan, setiap perkataannya Yesus itu bukanlah firman. Ya, bukan firman. Dalam konteks ilmu, apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah hadis, kumpulan-kumpulan perkataan dari Nabi. Maka jika kau ingin mengetahui ada nggak Nabi yang berkata seperti itu, nah kita kaji di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Arya, aku buka datanya.
sebelum Bang Faru nyari alamatnya, jadi teman-teman ada saudara Iman Kuta minta alamatku, beliau mau kirimkan aku sepatu. Jadi kalau kalian mau sekalian mau minta alamatku, mana tahu kalian mau kirimkan aku baju, mau kirimkan aku rumah, mau kirimkan aku mobil, mana tahu. Iyalah. Jadi sekalian aku nyari alamatku kadang susah-susah. Mana alamatku, ya kan? Mana tahu lo, mana tahu. Itu sebelumnya saya mau tanya, Anda orang Batak atau? Udah diam dulu kau lanjut ke Bang Faru. Ya kan abangnya kan lagi mencari-cari ini, entah kita nanti sore kita nggak tahu Dia loh. dengar itu, dia udah ngomong. Kau gak dengar orang ngomong. Nih ya, hadits nomor 42 Arba'in An-Nawawiyah. Nih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, hai anak Adam, ini kan Nabi menyampaikan kan, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit. Berarti Anda setuju. Oke, saya udah paham. Setuju apa? Berarti Jadi Anda begini. setuju bahwa Muhammad berkuasa mengampuni dosa, begitu? Nah, itu namanya kamu Dengarkan dulu, framing. jawab dulu Bang. Itu kok framing. Makanya kau baca tadi matannya Dinda. Kenapa para nabi bisa mengatakan dosamu sudah diampuni? Karena para nabi itu mendapatkan kabar langit, dosa-dosa siapa sudah diampuni karena dia nabi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan dosamu sudah diampuni, dia mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya dosa si fulan sudah diampuni. Nabi hanya perpanjang lidah, penyampai gitu. Sama analoginya gini Dinda, dengar dulu analoginya gini Dinda, kamu mendaftar bekerja di sebuah perusahaan, kau ngelamar kerja, udah surat lamaranmu diterima, setelah itu kau diinterview, lalu HRD mengatakan kamu diterima bekerja, yang menerima kamu bekerja manajemen perusahaan itu atau HRD? Oke, baik. Lalu kenapa Jawab ketika dulu, Yesus yang menerima kamu bekerja manajemen perusahaan, pemilik perusahaan atau HRD? Iya, HRD. Oke. Ini Bang. Apa? Aku bilang pemilik. Kok HRD pula yang menerima kok? Pemilik yang menerima pemilik cuma disampaikan Pemilik perusahaan lah yang menerima kamu bekerja melalui lisan HRD. Oke, baru biar kita dalami Bang. Biar kita dalami yang nih. mengampuni dosanya itu adalah Tuhan yang telah mengutus dia. Lalu disampaikan melalui utusannya menyampaikan dosamu telah diampuni. Gitu loh, karena dia adalah utusan, dia mendapatkan kabar dari sosok yang mengutus dia tentang dosa-dosa siapa yang diampuni. Bukan berarti si utusan yang mengampuni dosa. Oke, baik ya. Lalu apa sebabnya Bang di ayat yang ketiga? Lalu apa sebabnya beberapa orang ahli Taurat itu mengatakan atau mengira Yesus menghujat Allah ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni? Kenapa Yesus dituduh menghujat Allah? Padahal kan Anda bilang tadi kan para nabi pun demikian. Coba Karena masa itu pun kau gak tahu jawabannya, don't worry. Enggak Bang, maksudku Karena gini, mereka, dengar dulu, kau kan udah tanya nih, berkejawab. Karena mereka mendustakan kenabian dari Yesus sendiri. Mereka gak percaya Yesus itu utusan dari Tuhan, gak percaya mereka konon lagi jadi Tuhan. Didustakannya. Sekarang saya tanya, apakah Bani Israel menerima Yesus? tidak. Coba. Tidak, itu alasannya kenapa mereka menyatakan dia telah menghujat Allah. Oke. Nah, kalau Yesus hanya sekedar nabi menurut pandangan Abang, lalu kenapa Yesus bisa mengetahui pikiran manusia, Bang?
Kau baca KPR 2 nomor 22, baca. Enggak, kita dalami ayat ini, Bang. Jangan. Kau dalami dalil, kau kasih sama kau KPR 2 nomor 22, kau baca. Banyak kali kau. Halo, jangan marah-marah, Bang. Santai aja, Bang. Jangan marah-marah ya. Ini loh Dinda, kau kan tanya, kalau memang Yesus bukan Tuhan, kenapa bisa tahu dia isi pikiran orang? Ku jawab dengan dalil KPR 2 nomor 22, baca. Nah, santai aja, Bang. Jangan marah-marah. Kisah para Rasul pasal 2 tadi ya. Kisah para Rasul 2 ayat berapa, Bang? 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah melalui Dia, melalui Yesus, itu mujizat. Berarti artinya apapun kebolehan atau kelebihan Yesus dari luar nalar manusia itu bersumber dari Tuhan yang telah mengutus Dia. KPR 2 nomor 22. Baik. Berarti itulah dasarnya Yesus berani berkata bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa, dan Yesus juga berani berkata bahwa Dia adalah Tuhan, dan Yesus makanya, Bang, kita dalami ini terus sampai Anda betul-betul mengenal Yesus dengan benar, Bang. Jangan hanya Anda mengutip beberapa ayat, Bang. Saya mengatakan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, itu ada ayatnya loh, Bang. Saya nggak ngarang. Baca lagi KPR 2 nomor 22 nya, baca. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah supaya Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, jadi yang mau saya tekankan, ya, Anda setuju apa tidak? Atas dasar inilah Yesus berani berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, ada ayatnya. Nah, berarti atas dasar inilah Yesus berani, dengar, Bang. Saya kan Tunggu dulu, don't worry. Setelah itu kau baca Matius 12 sampai 21, perikopnya baca. Buka itu, datamu aja itu. On-cam kan itu. Matius 12. Baca aja. Nomor 15 sampai 21. Perikopnya buka itu. Panjang kali. Perikopnya aja, tunjukkan perikopnya sama dia. Oke. Matius 15 12. 15 sampai 21. Iya. Baca aja lah. Perikopnya. Lagi makan gue ya. Balik Gak ada perikop di sini. kita sabda. Tapi gak ada perikop di sini. Kitab sabda. Baik, di situ perikopnya Yesus hamba Tuhan. Silakan bacakan ayat. Nah, ya udah. Yesus hamba Tuhan, udah selesai. Baca dulu ayatnya. Itu perikop itu adalah yang ditambahkan oleh lembaga Alkitab. Pada teks aslinya nggak ada kata Yesus hamba ditambahkan Tuhan. lembaga Alkitab. Tadi baru capek ngomong. Sekarang giliran kau katanya ditambahkan lembaga Alkitab. Oh, nggak sekalian aja ditambahkan sama lembaga bapakku. Jangan marah-marah. Ini ditambahkan. Begini, Anda diperintahkan untuk membaca, baca aja ya. Jangan baca, Anda diperintahkan membaca. Don't worry. Baca. Baca di nomor 18-nya. Matius 12:18. Baca. Ya udahlah, kalau Anda nggak mampu membacanya, biasa yang baca ya. Jangan lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa.
Nah, apa yang mau Anda jelaskan di sini? Itu ayatnya Yesus dipanggil hamba Tuhan. Lihatlah hambaku itu. Iya. Benar, ya. Kalau Anda tanya, tak ada orang Kristen yang tidak menerima Yesus sebagai hamba Tuhan, nggak ada. Coba jelaskan apa yang Anda ingin jelaskan secara mendalam melalui ayat ini. Oke. Ketika Yesus menjadi seorang hamba, siapa yang menjadi Tuhan? Ya, Bapaknya. Oke, berarti pada saat itu Yesus bukan Tuhan kan? Ya, memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia untuk menjadi korban. Berarti dia bukan Tuhan kan? Loh, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia bukan berarti dia bukan Tuhan. Kan kedatangannya di sini sebagai manusia. Lihat, kedatangannya ke dunia sebagai manusia, Bang. Tetapi pada dasarnya dia adalah Tuhan. Benar. Nanti dulu mimpimu kau ceritakan, nanti dulu mimpimu. Ulang lagi. Oke. Santai, Ketika Yesus menjadi seorang hamba, siapa yang jadi Tuhan? Iya, Bapaknya. Berarti Yesus bukan Tuhan kan karena dia hamba. Seorang hamba bukanlah Tuhan, betul? Lalu bagaimana kalau ada seorang hamba yang berkuasa mengampuni dosa, berkuasa memberikan napas kehidupan kepada manusia, apakah itu bisa disebut Tuhan? Oke, bukankah sudah kita kaji dalam KPR 2 nomor 22, ternyata kekuasaan dari hamba itu berasal dari Tuhannya? Terlepas dari situ, ya kan? Nah, boleh terlepas dari situ. Terlepas dari situ. Terlepas dari situ. Terlepas. Ini aja kok. Ya, tanggapi dulu, Bang. Kalau ada seorang hamba yang berkuasa mengampuni dosa, bisakah dia kita tuhankan? Ya nggak bisa lah, kau tuhankan lah sosok yang telah mengutus dia. Jadi sebenarnya gini, Bang, begini loh, Bang. Apapun bisa kita tuhankan, Bang, karena Tuhan itu kan yang kita yakini berkuasa, Bang. Itu definisi Tuhan, Bang. Ya? Bukan kita, kau. Berarti Anda nggak mendalami definisi Tuhan kalau gini. Definisi Tuhan kau itu berasal dari Edis, makanya banyak pendeta mengatakan Edis sesat. Gak percaya kok, kita kaji. Ketika kau tunduk dan patuh kepada kedua orang tuamu, berarti pada saat itu kau telah menuhankan kedua orang tuamu. Hah? Begini ya, ketika saya ketika kau tunduk dan patuh terhadap kedua orang tuamu, apakah pada saat itu berarti kau telah menuhankan kedua orang tuamu? Bukan kalau hanya sekedar patuh, iya, Bang, ya kan? Nah, ketika saya yakin bahwa orang tua saya itu berkuasa memberikan saya hidup yang kekal, berkuasa mengampuni dosa saya, maka saya kira saya layak menuhankan orang tua saya. Nah, sekarang saya tanya, apakah orang tuamu mampu memberikan kau hidup? Nah, justru tidak mampu lah, maka saya tidak menerima dia sebagai Tuhan. Jadi siapa yang melahirkan kau? Yang melahirkan kau siapa? Orang tua saya. Orang tua kau. Oke, ketika orang tua mau melahirkan kau, diberikanlah kau kehidupan kan, baru kau hidupkan. Orang tua saya itu hanyalah mediasi proses melahirkan saya ke dunia ini, yang memberikan kehidupan itu. Loh. Jadi, seperti Yesus yang tertulis dalam KPR 2 nomor 22. Yesus itu hanya perantara. Bukan berarti ya segala kekuasaan itu berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Bapaknya, dari Tuhannya. Sama halnya juga apa yang dikatakan dia dalam Yohanes 5 nomor 30. Kalau nggak pinter lagi kau udahlah pakai bahasa roh lah aku ngomong sama kau. Itu udah pinter kau. Tidak, don't worry. halo.
Iya. Kenapa saya di mute? Baik, Bang Paru, Anda manusia. Bang Paru, Anda manusia apa tidak, Bang? Apa? Bang Paru ada manusia atau tidak? Bento. Apa kau bilang tadi? Anda manusia apa tidak, Bang? Anda manusia apa tidak? Berbahagialah kamu, sebab yang dari manusia. Nggak apa-apa, saya mengerti Anda ini bingung ya. Bisa tahu kamu bingung. Dan Nah kan bingung, Bang Paru dibilang bingung. Bang Paru dibilang bingung. Dengar, Dengar yang saya teman-teman ya. katakan, Dia saya sendiri- tahu Anda. Dia sendiri yang mengatakan bingung dulu. kan? Dengar, dia sendiri mengatakan bingung kan? Berarti Yesus juga pada saat itu dalam keadaan bingung. Ketika dikatakan Petrus, apakah engkau anak Allah? Berbahagialah kamu. Itu jawaban Yesus itu. Yang saya katakan, Bang. Aku bingung. Bang, jangan kayak mama-mama bicaranya, Bang. Kita ini di sini diskusi, Bang. Anda mati-matiin mic saya gitu loh. Saya bisa buktikan kalau kamu itu bingung. Wow, bisa. Apakah kamu mau saya buktikan kamu itu bingung? Kita akan buktikan, tapi semakin kau buktikan, kau semakin membuktikan Yesus yang bingung. Enggak loh. Karena gini kan kita terjemahkan tertawanya Bang Paru ini kan merupakan itu apa ya, tertawa yang dia rasa dia bingung gitu loh. Betul-betul Dia bahasa tertawa. Bang Paru, betul-betul bahasa roh deh Bang Paru. Bagaimana Bang Paru? Biar saya Ya silakan. Nah, berikan kau kesempatan Dinda untuk membuktikan kalau aku bingung, silakan. enggak ya, tadi yang saya itu mau buktikan itu Bang Paru, bukan Anda. Tadi pertanyaan saya ada sebenarnya sama Anda. Kita lanjutkan ya. Apakah Bang Paru Ini Bang manusia? Paru. Ya Allah, ya Rob. Yang ngomong silahkan itu Bang Paru. Ya udah buktikan kalau Bang Paru itu bingung, buktikan. Ih Tuhan. Baik. Kalau Anda tidak bingung memahami Alkitab, silahkan dulu Anda jelaskan Yohanes 1 ayat 1 secara komprehensif dan Alkitabiah. Silahkan. Pasti Anda nggak akan bisa menjelaskan itu. Loh, Coba jelaskan. kau yang buktikan. membuktikan aku, kau yang mau membuktikan aku bingung, tapi kau yang meminta aku menjelaskan Bibelmu. Apanya maksud kau? Kan Anda kan menyatakan diri kalau Anda itu memahami Alkitab, Anda memahami Oke, sekarang kita ya. Oke, kau yang bawa materinya ya. Kau yang bawa materi Yohanes 1 nomor 1. Kita buktikan siapa yang bingung terhadap Bibelnya. Oke. Yohanes 1 nomor 1 tertuliskan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan. Betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya amamu. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Ya jelas segala sesuatunya yang mulai itu adalah firman. Kenapa? Adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang saya tanya. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana Yesus pada saat itu? Lah kan kita sudah jelaskan tadi bahwa bahwa Yesus itu adalah firman. Kan Anda yang bingung. Ada yang lain selain daripada Yesus. Seharusnya Pada mulanya, dengar. Berarti yang benar itu pada mulanya adalah Yesus. iya. Yesus kan pada mulanya kan? Oke, berarti Bibelmu salah karena tertulisnya pada mulanya adalah firman. Nah kan kita udah bilang tadi firman itu adalah Yesus. Gimana ini? Jadi yang benar mana? Pada mulanya firman atau pada mulanya Yesus? Ya kalau kita menyebut firman, ya firman itu adalah Yesus yang menjadi manusia gitu loh. Kan belum, itu kan Yohanes 1:14-nya. Kan belum jadi manusia ini, masih pada bulannya firman. Maka itu makanya Anda dengan ayat 1 itulah kita memahami siapa sebenarnya Yesus. Yesus makanya gini Dinda, ketika pada bulannya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Tidak ada, karena dijadikan oleh Tuhan atau dijadikan oleh Yesus. Oke. Maka saya tanya balik, di mana
ketika pada kondisi pada mulanya ada firman, Yesusnya di mana? Memang belum ada kata Yesus di situ. Kata Yesus itu ada setelah dia lahir. Berarti firman lebih mulia daripada Yesus. Bukan gitu. Gimana ini? Siapa yang bingung sekarang? Kata Jawab. Yesus Siapa yang itu bingung? Saya nggak bingung gitu loh. Kan tadi kan yang aku minta, tolong jelaskan ayat itu. Malah Anda bertanya-tanya. Kalau kamu selalu bertanya-tanya, berarti kamu tidak mengerti. Paham Saya nggak? tidak gini Dinda. Saya Begini loh memaparkan Bang. pemahaman. Kenapa Anda selalu Gimana begini? Kenapa Anda selalu bertanya-tanya kepada saya? Itulah artinya kamu tidak mengerti. Kalau kamu mengerti, artinya kamu bisa menjelaskan. Nggak gitu Dinda, gini Dinda. Nih. Saya mengkomparasi pemahaman gitu loh. Mana yang lebih masuk pemahamannya, pemahaman Nggak perlu atau itu pemahaman Bang. Anda tinggal menjelaskan Loh, kok aja. Ya, Anda tinggal menjelaskan aja apa maksud ayat itu. Itu yang saya minta. Kalau Anda tidak Dinda. bisa menjelaskan ayat itu, Dinda. berarti Anda tidak mengerti karena kamu bingung. Dinda, gini Dinda. Kamu malah bertanya-tanya biar seolah-olah saya menjelaskan. Marah-marah kau. Bukan marah-marah gini loh ya. Karena kayaknya diskusi sama Anda itu nggak apa ya, nggak ada gunanya karena kami tuh muter-muter terus gitu loh. Marah-marah. Gini Dinda. Makanya saya bilang tadi, kamu tertawa itu bukan karena kamu mengerti, tapi karena kamu bingung. Gini Lalu, Dinda. Makanya bisa Dinda, saya buktikan aduh, kamu itu tidak mengerti Alkitab. Dinda. Dengar Dinda. Silakan. Adab dalam dunia dialektika, kita tidak boleh menjelaskan kitab orang lain, nggak boleh. Meskipun Loh. bisa aku jelaskan kitabmu, tapi aku nggak boleh menjelaskan. Kalau aku jelaskan nanti kitabmu sakit hati kau. Nggak percaya, Bang? Nggak percaya? Karena begini Bang, karena memang di satu sisi Anda menyatakan kepada umat Kristen yang lain Anda itu paham Bibel lah, paham Kristen lah, kan itu dasarnya Bang. Sebenarnya Aku paham. saya bisa Dengar ya buktikan pemahamanku. Oke. Oke, sekarang giliranku Kamu ya. bilang Ya, kamu mengerti pemahamanku. Alkitab kan? Udah dengar Ya, dengar ya, saya tanya. Pada mulanya adalah firman. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, ya, berdasarkan pemahaman orang yang waras, ya, berarti pada saat itu tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman. Kan gitu. Siapapun tidak ada, apapun tidak ada, yang ada hanya pada saat itu adalah firman. Ya, pada saat itu yang ada tidak ada yang lain selain daripada firman. Yesus tidak ada, Allah tidak ada, yang ada duluan adalah firman. Maka coba kita kaji firman ini apa? Firman ini adalah perkataan. Firman itu perkataan. Nah, maka di sinilah cacat logikanya Bibelmu. Kenapa cacat? Dengar dulu. Kau minta aku jelaskan, dengar dulu. Kenapa cacat logika? Contoh gini, Dinda. Perkataan kau sudah muncul di tahun 86. Tapi kau lahirnya tahun 2003. Tidaklah. Kau dilahirkannya tahun 2003. Jadi Tapi kau itu, udah ngomong-ngomong di tahun 86 sama orang. jadi itu yang kamu maksud kamu mengerti Alkitab. Aduh. Di situ tidak masuk akalnya Bibelmu gitu loh. Kecuali ya isinya itu dikatakan pada mulanya adalah don't worry. Don't worry berkata-kata. Perkataan don't worry bukanlah don't worry. Oke, saya udah mengerti. Saya sebenarnya udah paham cara berpikir Anda itu, saya paham betul. Anda mengatakan, ya, ayat itu tidak masuk di akal. Berarti kamu tidak mengerti. Kalau orang yang udah mengerti, berarti dia bisa masuk di akal gitu loh. Ngerti nggak, paham nggak? Kamu selalu mengatakan Alkitab itu tidak masuk di akal. Ya tentulah kamu nggak masuk karena kamu tak mengerti Alkitab. Kalau kamu mengerti Alkitab, tidak mungkin kamu berkata tapi itu tidak masuk di akal. Ngerti nggak? Kamu itu kalau memberikan kata-kata dipahami kalimatnya gitu loh. Jangan asal cuap-cuap. Saya benar ya, makanya saya bilang aku bisa buktikan kalau kamu itu tidak mengerti Alkitab. Itu penekanan saya. Lalu kamu bilang aku ngerti Alkitab.
Nah, kamu Alkitab tidak masuk di akal. Logika. Kamu berarti nggak mengerti. Sekarang giliran kamu. Sekarang giliran kamu membuktikan kau mengerti Bibelmu. Ini ya. Nah, itu baru kamu mengakui. Jadi kamu sudah akui nggak ngerti Alkitab ya? Nih, kita buktikan siapa yang mengerti. Aku sudah memberikan Kamu pemahaman. udah akui kalau kamu. Gini, tidak ada satu. Dulu, kamu ngerti Alkitab. Dengar dulu, tidak ada satu oten pun di atas bumi ini yang mengerti Bibel sebagaimana aku mengerti Bibel. Melebihi aku mengerti Bibel, nggak ada. Kamu bilang kamu mengerti Alkitab, tapi kamu selalu bahkan, dengar dulu Dinda, bahkan aku lebih ngerti Bibel daripada Yesus. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah baca Bibel, aku udah pernah baca Bibel. Begini loh, Bang Faru, Abang Anda, perkataan itu didengar oleh banyak orang, Bang. Kita uji orang, dengar dulu. Kamu diskusi nggak? Kita uji oleh satu nomor satunya, oke? Di dalam enggak, kita perdalami dulu. Dengar dulu, Dinda. Dalam Yohanes 1 nomor 1 ada 3 kondisi. Kondisi pertama, ada mulanya adalah firman. Kondisi kedua, firman bersama-sama dengan Tuhan. Kondisi ketiga, firman adalah Tuhan, betul? Betul kan? Jelaskan dulu apa maksudnya itu, jelaskan. Kalau kamu ngerti itu, jelaskan apa maksudnya. Jangan kau bilang nggak masuk akal. Kok gue jelas kalau kamu ngerti itu? Ini isi ayatnya loh. Iya, benar. Ayatnya yang aku bacakan sama kau dulu. Gimana yang aku denguri? Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 1 ada 3 kondisi. Ya, kondisi pertama pada mulanya adalah firman. Kondisi kedua, firman bersama-sama dengan Tuhan. Kondisi ketiga, firman adalah Tuhan. Ini 3 kondisi ketiga. Sekarang kita uji. Sebelum adanya ayat ini, semuanya kan kosong. Sebelum adanya firman berarti segala sesuatu itu kosong nih. Ini kosong. Udah. Sekarang saya tanya, ketika padamu, di sini kondisinya ya. Ini kondisinya sekarang ini. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Oke? Udah paham? Ya, Bang Faru ulangin lagi. Pada mulanya adalah firman. Ini langgar firman itu. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Inilah Tuhan ibaratnya handphone. Dan firman adalah Tuhan. Jadi handphone. Sekarang saya tanya, ketika pada mulanya adalah bonbon Happy and White, di mana handphone? Di mana handphone? Kamu jelaskan aja, jangan bertanya ke saya loh. Cari loh, tapi kamu memaparkan pemahamanmu. Cari mana handphonenya? Cari. Mana handphone? Jadi menurutmu, dengar ya. Jadi menurutmu ayat itu masuk di akal apa tidak? Nggak masuk akal, Dinda. Nah, oke. Jadi karena kamu mengatakan tidak masuk, karena kamu mengatakan tidak masuk di akal, berarti kamu tidak mengerti. Orang yang mengerti tidak mungkin berkata nggak masuk di akal. Paham tidak kamu? Jangankan saya, Yesus aja kalau dihadapkan sama Bibel, ditunjukkan sama dia Bibel, dibacanya Bibel, dia tanya itu, ini kata-kata siapa ini? Karena begitulah. Karena sempitlah pola pikir Anda ini, maka Anda begini-begini terus. Itu dengar ya. Dengar ya. Saya lupa ayatnya. Saya lupa ayatnya, memang ada di Al-Quran bahwasanya kalian itu harus bertanya kepada ahli Alkitab. Siapakah itu Alkitab itu adalah orang Kristen termasuk saya. Hah? Jadi ya saya dong. Di mana ayatnya ahli Alkitab? Yang saya bilang Al-Quran ada mengajarkan supaya kalian itu bertanya atau belajar kepada orang-orang, kepada Alkitab, megang-megang kitab sebelumnya. Dengar Dinda. Di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya itu, Dinda? Di mana ayatnya? Di mana? Narasinya kira-kira seperti ini. Islam itu Congor aja kau. Kan saya dari awal, saya kan udah bilang saya lupa. Kira-kira seperti inilah dia. Salah, nggak ada itu, nggak ada. Ada itu.
Ada. Kau dengar dari Edi saja kau. Nggak ada itu kayak gitu. Saya Tidak, nggak ada hubungannya dengan Edis ya. Ya memang nggak ada ayatnya. Jadi Bang, Kau mau apa lagi jangan kalau nggak ada lagi- ayatnya? Kok framing aja kau Jadi dari tadi. gini loh Bang, Kosong Bang kau, Faru, dari dulu. Bang Faru, jangan lagi Anda mengatakan kamu itu mengerti Alkitab, tetapi kamu selalu mengeluh Alkitab nggak masuk di akal. Nggak gitu Bang. Justru orang yang bisa menyimpulkan itulah yang ngerti. Kau aja nggak ngerti. Kan Bang Faru bilang selalu ngomong gini loh, Bang Faru itu selalu ngomong Alkitab itu nggak masuk di akal. Kenapa nggak masuk di akal? Karena dia nggak mengerti. Bagaimana dia bisa menyimpulkan sebentar. Bagaimana dia bisa menyimpulkan nggak masuk di akal? Karena dia sudah baca dan mengerti. Ternyata dia Iya. masuk akal. Bagi bisa membaca bukan berarti dia mengerti. Paham Emang nggak? kau ngerti? Emang kau ngerti memang? Ya saya ngerti dong. Kalau saya nggak ngerti, Coba ngapain? tanyakan Bang Faruk. Yohanes 1:1 tadi. Coba pertanyaannya Bang Faruk. Coba kita tes dia. Kau mengklaim dari tadi. Tes dia. Nah, coba Bang Faruk. Coba kita tes dia. Jangan kok turun dia. Naik lagi toh, itu mau syahadat dia Ustaz Dio. Oh, mau syahadat dia? Iya, mau syahadat dia. Baik Kak. Halo, kenapa macet? Oke. Nah, silakan. Tanyakan Bang Faruk. Kita tes dia. Pada mulanya adalah firman. Oke. Terus bersama-sama dengan Tuhan. Firman Oke, terus? Oke. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana Tuhan pada saat itu? Nah, di mana? Mana Bang, kedengaran ini Di mana Bang. Januari? Di mana? Jawab. Di mana? Oh, jaringan saya kayaknya yang apa ya? Kau jawab di mana? Loh. Kau bilang kau paham, kau aja nggak bisa jawab. Jawab. Di mana? Jawab di mana? Jelas Bang, putus-putus Bang. Hah? Halo? Iya, di mana di mana Tuhan? Di mana? Coba kau jawab. Kau bilang kau paham. Di mana coba? Kami tes kau. Kau paham nggak? Ulang lagi pertanyaannya Bang Faruk. Diulang lagi Bang Faruk. Nah, Oke. ini kosong ya, kosong. Jelasin ya. Karena saya nggak pernah mengatakan Alkitab itu nggak masuk di akal. Dengar dulu Linda. Gini loh Bang, tadi Enggak, info kemana-mana aja kau. putus-putus, Kemana-mana. ya. Ulang pertanyaannya. Bang Faruk. Apa yang saya bilang tadi. Oh, diam dulu kau. Diam dulu kau. Jadi Kau saya bilang jelaskan apa? ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jelas sekali kalimatnya, pada mulanya adalah firman. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya. Dunia ini kalau tidak ada firman. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah karena memang firman itu ada di dalam Allah. Oke, sekarang saya tanya. Lalu di kalimat berikutnya dikatakan Allah karena memang tanpa firman Allah tidak bisa mencipta atau berbuat apa-apa. Karena segala sesuatu itu dijadikan oleh firman. Nah, melalui ayat ini maka ketiga kondisi ini saling mengikat, tidak terpisahkan. Sudah Cek paham? suara nggak, Bang? Kau ditanya itu di mana itu? Kau ditanya Bang Faruk tadi, kau nggak jawab. Halo, halo. Don Tri pura-pura nggak ini dia Ustadz Dio, pura-pura nggak dengar dia tadi. Halo, sudah dengar penjelasan saya tadi? Pura-pura longor deh ini. Kau ditanya Bang Faruk tadi, kau udah belum jawab pun. Nah, pura-pura togeang kan dia. Pura-pura tungki dia. Aku ada suara nggak sih? Ada Ustadz Dio, ada, udah ada. Video ada. Nah, woi, don't worry, jangan pura-pura tungki kau. Kau jawab dulu itu pertanyaan Bang Faruk tuh. Kau bilang kau mengerti Bible. Nah, coba kau jawab. Malah mute. Udah saya jelasin dari tadi, kayaknya sinyalnya tidak bagus ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, dengarkan kalimat ayatnya baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Pertanyaannya Bang Faruk tadi apa? Pertanyaan Bang Faruk tadi apa?
Bang Farouk itu tadi minta saya jelaskan ayat itu. Apa pertanyaannya? Tidak ada pertanyaannya, dia hanya minta saya menjelaskan ayat itu. Apa pertanyaannya? Coba kau ulangi, apa pertanyaannya? Mana ada Bang Farouk bertanya. Dia hanya minta saya menjelaskan ayat itu. Berkali-kali diulang-ulangi Bang Farouk, kau bilang nggak ada, dia tanya betul-betul lo. Ulang lagi ya, ulang lagi, berikan analogi Dinda ya. Ulang lagi Bang Farouk, ulang lagi Bang Farouk. Ya, kita tes lagi. Nomor 1, sebelum Yohanes 1 nomor 1 ya itu disuarakan kosong ya. Sebelum adanya firman, tidak ada apa-apa di alam semesta ini, kan tidak ada apa-apa. Oke. Terjadilah kalimat itu tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Udah, sekarang saya tanya. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana Tuhan pada saat itu? Jelaskan aja Bang, jangan Anda bertanya. Kalau Anda selalu bertanya-tanya berarti Anda nggak mengerti. Gimana? Kau jawab dulu tuh. Kau bilang kau paham Bible. Jawab tuh, jawab. Kau jawab. Ya. Jawab. Bagaimana saya bisa menjawab secara kitabiah, karena cara dia memahami aja udah keliru gitu loh. Ngaku aja kau. Kami nggak percaya. Kami di sini percaya sama Bang Farouk karena dia sudah pernah tamat baca Bible. Kau udah pernah baca, kok sok-sokan kau bilang kau paham Bible. Ditanya satu pertanyaan, kau jawab. Orang yang katanya tamat baca Alkitab, bukan berarti kau. Nah, sebentar, aku tanya dulu kau. Ya, aku tanya kau pernah selesai baca Bible-mu? Ya pernah dong. Pernah. Oke, aku tes kau ya. Oke, aku tes kau ya. Ya santai Ya, aku tes kau ya. aja, jangan emosi ting-ting ya. Emosi tintim bapak, kau masih tintim ngomong aja kau sembarangan. Nah itulah Pak. Oke, aku nggak mau bicara sama kamu ya. Dari gaya bahasamu aja kamu ini nggak berpendidikan. Lah orang kok bro bilang Ustadz dia nggak berpendidikan. Dia mau bikin rungkat itu, dia mau bikin rungkat ya. Tapi nggak kepancing, Bang Farouk nggak kepancing. Nggak ada edukasi. Ya, assalamualaikum itu. Waalaikumsalam itu. Ah, gimana? Udah ada anaknya di sebelah? Suaranya agak kecil ya. Sudah ada anaknya di sebelah yang mau syahadat? Udah ini toh. Oke, siap untuk syahadat hari ini. Iya. Dia mau syahadat itu. Oke. On cam dulu toh. Ustadz Dio bisa koordinasi sama Bang Suma, Ustadz Dio. Biar aku yang WA, biar cepat. Nah, Bang Dio, coba. Silakan. Aku sambil nyetir aku Bang Farouk, lagi nyetir aku. Oh yaudah aku Ya, ya. biar bisa on cam teman-teman ya. Tolong. Bang Dio apaku? Ya, Kak Hesti aja, aku lagi nyetir nih Kak. Tolong Susah di aku follow pilih ya, HP. teman-teman. Bes Riati Lumban Jaol ini di follow teman-teman. Di follow teman-teman biar bisa on cam. Mantap. Gaskan pasukan prajurit Taiping Muslim di bawah, gaskan. Di follow teman-teman. Nggak bisa mungkin harus apa dulu. Iya bentar itu. Ini di follow dulu, Follow dulu. Iya itu. biar Iya. bisa on cam. 500, 600 kayaknya udah bisa on cam tuh Bang Farouk. Kalau bisa 1000. 1,2K. 1,2K ini insya Allah muslimnya ada 1,1, 1,9,1. Ototnya cuma 2 ekor di bawah itu. Nah, ayo teman-teman gas. Besriati teman-teman ya. Besriati Lumban Gaul. Itu yang di follow teman-teman. Besriati Lumban Gaul lah, yang sebelah itu SD ini. Ini Besriati Lumban Gaul, teman-temannya 1200. Ayo bantu dulu di follow, di beri. Kalau boleh tahu, ini dari agama apa sebelumnya Bu Besriati? Dari agama Kristen Protestan. Nah, Protestan, oke.
dari karismatik atau dari gereja itu? Gereja apa? Gereja Advent enggak? Oh dari Advent. Oh, mantap. Dari Advent. Kalau saya bilang ini Advent ini adalah agama munafik. Kenapa saya katakan munafik? Mereka selalu mengatakan perjanjian lama. Mereka mengandalkan perjanjian lama, tapi menuhankan anak orang. Sementara nanti dulu narasi. Nanti dulu dulu. Bukan apa? Kita banyak kali narasi, nanti takutnya rungkat ini kok. Setelah itu bisa. Oke. Jadi di follow dulu ya. Aku udah kena PL sekali. Aku pertama kali kan udah rungkat kan. Ini PL sekali lagi. Host yang rungkat ini. Berdirinya tunggu dulu dia di syahadat. Rungkat setelah itu nggak apa-apa lah. Oke, kita fokus dulu ya supaya dia bisa on cam. Itu aja dulu. Kita saat ini teman-teman fokus. Coba teman-teman yang koordinasi dulu ke komal-komal lain. Di komal Bang Faruk ada yang mau syahadat gitu loh. Ya, nanti setelah itu kembali lagi ke komal saudara muslim kita yang lain pun bisa. Teman-teman, ya, di follow teman-teman. Ini sudah berapa ini? Bang Faruk sedikit, Bang Faruk. Teman-teman Besriatinya nanti dulu digipin nanti dulu Besriati, nanti dulu digipin, follow dulu biar kita tahu jumlah followersnya. Nanti dulu digip, nanti Besriatinya nanti dulu ya, follow dulu. Oke, lanjut Bang Faruk. Ya, untuk sementara kayak itu SD aja dulu di give-nya. Nanti dulu follow ayo follow, kita ngecek kan follownya, ngecek 362 baru, ayo kecengin follow-nya. Ini 1200 nggak mungkin kan ya, 1200 yang di follow baru 362, berarti ini nggak mungkin kan yang 800 nya Okten, nggak mungkin kan yang 800 ini Okten. Ayo, ini baru 300 loh, coba nih aku cek. 375 loh, kok di sininya ini ya, coba masuk pakai akun lain.